Kalau bukan dengan izin Allah, tidak akan terjadi. Karena sesungguhnya hanya dialah satu-satunya dalang, ya, dorau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Adalah Allah sedang mengajarkan kepada kita adalah kita sedang ditarik oleh Allah untuk kembali kepada Allah. Ya. Maka itulah keadaan apapun hari ini adalah yang terbaik kepada siapapun. Hari ini adalah kita hidup, berarti hidup kita lebih baik dari kematian. Tapi kalau ada sahabat kita yang meninggal, percayalah bahwa kematian adalah lebih baik daripada kehidupan kepada dia. Hari ini Anda sehat, maka sehat itulah yang lebih baik daripada sakit. Tapi Anda yang sakit, percayalah itu pun yang terbaik daripada Anda sehat. Ya, segalanya selalu adalah Tuhan yang Maha Kuasa adalah selalu ingin dikenali dalam keadaan apapun. Bagaimanapun adalah tagoyurnya, ada perubahan daripada makhluk ini. Nah, adapun pelajaran buat bangsa Indonesia yang terjadinya demo adalah harus dijadikan oleh kita adalah sebuah pelajaran yang luar biasa, ya. Bahwa Allah sedang mempertontonkan sahabat, segala isi alam ini tidak akan pernah terlepas daripada hukum Allah. Apakah pada jalalnya, apakah pada koharnya, apakah pada jamalnya, atau pada kamalnya. Sebenarnya yang ingin Allah tunjukkan kepada kita adalah af'al dia daripada af'al makhluk. Sebetulnya yang ingin diperlihatkan oleh dalang adalah bagaimana dalang ingin diakui bahwa sesungguhnya tak satu pun makhluk yang bergerak di dunia ini, apakah khairihi wa syarihi, sesungguhnya adalah hanyalah dia semata. Itulah maka sebenarnya marilah kita belajar mulai hari ini tidak hanya melihat bergeraknya makhluk atau diamnya makhluk hanya pada diam dan geraknya makhluk. Percayalah tidak ada satupun wayang yang bergerak, sahabat, kecuali ada dalang tadi semua, ya. Silahkan kau menyebutnya apa di kalangan manusia, tetapi pada dasarnya tak satupun. Karena pada dasarnya manusia itu adalah la haula wala quwata. Nah, inilah kembali bahwa Allah sudah memperlihatkan kekuasaannya kepada kita, bahwa dialah yang berkuasa, sahabat. Nah, kehidupan ini yang kita sedang jalani ini adalah Allah sedang mempertontonkan segala hal tentang dirinya. Itulah Allah berfirman dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan. Seolah-olah dalang yang membuat wayang dan dialah yang melakukannya. Apa-apa yang dilakukannya. Untuk apa? Untuk si wayang menyadari sebenar-benarnya tentang adalah hadirnya dalang. Apakah dalam bentuk apa? Nah, disinilah kamu di sini harus memilih. Kamu ingin digunakan oleh dalang apakah pada jalalnya, koharnya, jamalnya atau kamalnya. Nah, disinilah bahwa kita adalah disebut jiwa. Dan Allah menyebut dalam Al-Quran, wa nafsi wa masawaha falahamaha pujuroha wartaqwaha. Jadi kita ini bisa digunakan oleh Allah pada pujuroha atau wartaqwaha. Nah, disitulah kamu akan dimainkan sebagai apa? Pujuroha kah atau wartaqwaha kah? Disinilah si wayang. Nah, bedanya kita nih wayang yang disebut jiwa. Jiwa itulah maka kita harus bebaskan, merdekakan jiwa itu. Harus kita sucikan jiwa itu. Karena pada saat jiwa itu adalah tidak disucikan, maka dalang akan memainkanmu adalah pada jalal koharnya. Pada perkara yang tidak kamu sukai, sahabat. Ini dipahami, ya. Maka inilah sesungguhnya dalam jari kita, sesungguhnya khususnya buat bangsa Indonesia dan secara grup, ya, maupun secara individu buat rakyat Indonesia, maka Abah mengajar ini ke depan ini kelihatannya jalal dan kohar Allah akan semakin banyak digunakan oleh manusia, sehingga barangkali nanti dunia menjadi tidak nyaman tadi semua, dan kalian pun menjadi tidak nyaman.
mencari makan menjadi sulit dan lain sebagainya. Mari kita rubah paradigmanya. Maka itulah Abah mengajak pada seluruh Indonesia, ayolah bangunlah jiwanya. Dan itulah kenapa para pendiri bangsa dari awal selalu mengatakan, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Nah, inilah yang sebenarnya yang harus diluruskan oleh bangsa Indonesia, dan terutama adalah Departemen Agama, adalah bagaimana membangun jiwa warga negaranya, bukan membangun raganya. Kau siapkan fitness center itu untuk badannya, kau siapkan sekolah itu untuk badannya, kau siapkan pondok juga untuk badannya sebetulnya. Tapi jiwa itu adalah makanannya lain. Sementara dirimu adalah jiwa, bukan badan. Inilah yang harus dipahami. Karena pada saat kau bermanusia badan, maka engkau manusia nafsu. Di sini. Maka disinilah akan terjadi keributan. Karena api melawan api, sahabat. Karena pada dasarnya adalah hakikat daripada tubuh kita ini adalah memiliki 4 unsur. Narun, hawaun, maun, turabun. Alif, lam, ha. Zat, sifat, asma, af'al. Tadi semua, ya. Maka disinilah kenapa Allah mengajak kita untuk bahagia. Dengan qad aflaha man zakkaha, sudah pasti bahagianya, sudah pasti untungnya orang yang mensucikan jiwanya. Karena dia akan dimainkan oleh dalang pada kebaikannya, jamal dan kamalnya. Tapi kalau dia membiarkan kotor dadanya, waqad khaba man dassaha, dan barangkali pasti ruginya dia. Kenapa? Karena itulah Allah tadi. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kau mau dimainkan di fujuraha atau wa taqwaha. Kau mau dimainkan oleh dalang itu sebagai Pandawa atau sebagai Kurawa. Nah, inilah kenapa Abah selalu mengajak bahwa marilah kita jadi Pandawa. Pandawa adalah tidak bersandar kepada senjatanya Krishna, tidak bersandar kepada kekuatannya Krishna, tapi Pandawa 5 selalu bersandar kepada Krishnanya. Nah, inilah juga pelajaran kepada rakyat Indonesia. Dan itulah juga pelajaran yang telah diberikan oleh pendiri bangsa. Kenapa dalam lagu Indonesia Raya itu yang harus dibangun jiwanya? Kenapa harus dibangun jiwanya? Karena pada saat jiwanya sudah terbangun, berarti dia dijadikan Pandawa. Orang yang jiwanya sudah dibersihkan, tazkiyatun nufus, berarti dia sudah dibawa kepada Pandawa. Nah, kalau sudah Pandawa berarti sandarannya adalah Krishna. Artinya kalau sudah dibawa kepada jiwa yang harus disucikan, maka kita dibawa kepada Allah sang dalang. Maka kita akan ada pada kelembutannya dalang. Tetapi pada saat kita tidak membersihkan jiwa, waqad khaba man dassaha, sudah pasti ruginya. Sudah pasti dalang akan membawa kepada dirimu adalah fujuroha, bukan wa taqwa. Jadi pada dasarnya bagi dalang, kamu adalah dalang akan memainkanmu tergantung bagaimana keadaan jiwamu. Tadi, maka disinilah sucikanlah rumahnya di sini, sahabat. Dan disitulah akan memiliki dampak kebahagiaan pada dirimu, ketenangan pada dirimu, kedamaian pada dirimu. Muncul rezeki karena sajaratin mubarakah sudah tumbuh di dadamu. Tetapi pada saat engkau sebaliknya, jiwamu kotor, jiwamu adalah pada dalam keadaan nafsul amaroh yang sangat kotor, maka otomatis dalang akan menggerakkanmu menjadi rawana. Nah, disinilah sesungguhnya kita bisa melihat kenapa kata Abah sekarang ini manusia lebih cenderung adalah sebagai Kurawa. Karena manusia adalah mentuhankan makhluk. Karena manusia sama seperti Pandawa, Kurawa, pada saat dia datang kepada Krishna, Pandawa itu bukan mintanya Krishna, tapi senjata Krishna dan pasukan Krishna. Inilah kisah Pandawa ini dan Kurawa ini sama seperti perang Uhud dan perang Badar. Perang Badar, walaupun dengan kekuatan kecil, inilah sesungguhnya pada saat kau bersandar pada dalang, pada saat kau bersandar pada Allah, pada saat kau bersandar pada Krishna, pada perang Bratayuda itu, maka sesungguhnya aku bukan bersandar pada apapun.
Ya, inilah sebetulnya makna la ilaha illallah, itulah yang diperankan Pandawa. Jadi bagi Pandawa tiada kekuatan kecuali pada Krishna. Bukan pada senjatanya, bukan pada apanya. Nah, demikian pula sesungguhnya dalam kehidupan kita, bukan pada surganya, bukan pada pahalanya, bukan pada dunianya, bukan pada akhiratnya, tapi pada Allah dalangnya itu. Nah, inilah orang yang sudah berada pada bersama dalang, ya otomatis dia akan berada pada jamal dan kamal Allah, dan dia akan dibawa pada kelembutan Allah. Maka kalau dalam hikam itu adalah Syekh Athaillah menegaskan tentang dijelaskan dalam hikmah ke-63, ya, Syekh Athaillah, malam yukbil alallahi bimulatafatil ihsani, kida ilaihi bisalasilil imtihani. Malam yukbil alallah bimulatafatil ihsani, maka barang siapa yang tidak menghadap kepada Allah dengan halusnya kebaikannya tadi semua, kelembutannya tadi semua, berarti kamu sudah memandang adalah pada jiwamu, bukan pada badanmu tadi semua. Kau sudah memandang ruhmu, bukan pada jasadmu. Kau jadikan ruhmu sebagai imammu, maka sesungguhnya kalau di hikmah ini adalah malam yukbil alallah bimulatafatil ihsani kida ilahi bisalasil imtihani. Barang siapa yang tidak datang kepada Allah, menghadap Allah kepada halusnya Allah, maka jamalnya dan kamalnya Allah maksudnya, maka engkau akan ditarik pada jalal dan koharnya, kesulitan, masalah. Jadi gini, selama kamu adalah pada saat engkau adalah bisa bersyukur dengan segala kelembutan Allah, merasakan bahwa segala terutama dan nikmatul ijad kau diciptakan sebagai manusia, bersyukur, maka Allah akan membawa kepadamu adalah kepada jamal dan kamalnya, kelembutannya, kasih sayangnya. Tapi kalau tidak demikian, kalau berdasarkan hikmah ini adalah maka dia akan ditarik oleh Allah ke dalam rantai ujian. Tadi semua, tadi ada dikatakan adalah kida ilaihi bisalasil imtihani, maka Allah akan menariknya kepada jalal dan koharnya. Maka kejadian negara kita, kejadian di dunia dimanapun sahabat, terjadi pembunuhan, terjadi pembantaian, terjadi demonstrasi, terjadi ada dua kelompok yang sedang tawuran berantem pada dasar, atau terjadi pada saat sekelompok mendapatkan ketenangan, kedamaian, kelebihan, rezeki yang banyak, tapi di sebaliknya kekurangan, kelaparan, masalah. Inilah yang Allah ingatkan kepada kita. Maka kata Allah, wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang melalaikan sadar kepada Allah, maka akan ditarik kepada kehidupan yang sulit. Jadi boleh disimpulkan sahabat, maka sesungguhnya tidak ada yang buruk dalam hidup karena semuanya pelajaran. Ya. Maka di Jawa Barat ada lagu Terang-terang Kolentrang. Terang-terang kolentrang silondok paeh nunutan ikusrukana durukan besat gobangka buyutan. Itu terang-terang kolentrang itu seorang perang Bratayuda. Kita setiap hari sebetulnya sedang perang Bratayuda. Di dalam diri kita sendiri, silakan kamu buktikan. Pada saat kamu punya masalah, maka kamu berperang dalam pikiranmu itu. Antara apakah melakukan begini atau tidak begini, apakah melakukan begini atau tidak begini. Nah, disitulah bahayanya manusia pada saat dia berada pada lautan adalah bala, lautan manusia jasad, maka dia akan digeret kepada persoalan, sahabat. Jadi kalau seandainya Abah simpulkan teman-teman semua yang bertanya pada Abah, ya, apapun persoalan kalian itu ada karena kalian adalah kita telah menjauhi Allah, ya. Kita lupa pada dalang, dan kita manusia sekarang ini kalau Abah lihat, silakan bahkan di kalangan awam, kalangan pemerintah, kalangan siapa, sadar nggak sadar
mereka itu menjadi Kurawa. Kurawa itu apa? Mereka yang selalu melihat adalah makhluk Allah, Kurawa. Ya, yang mereka lihat dalam bekerja itu adalah uangnya. Maka itulah karena mereka targetnya uang, maka cara nggak peduli bagi mereka. Nah, inilah Kurawa. Walaupun lewat korupsi, walaupun lewat nipu, walaupun dengan cara yang batil, itulah Kurawa. Dan sekarang hari ini kalian bisa menyaksikan. Dan Abah sudah kenapa banyak kemarin yang berkata, kok Abah tahu bahwa Mataram akan kerendam, bahwa di sini akan ada longsor, bahkan hari ini akan ada demo, kemudian terjadi kebakaran di mana-mana. Kan Abah sudah ngomong beberapa bulan yang lalu. Karena mudah dibacanya. Karena semua isi alam ini adalah alam menggambarkan kepada kita. Bagaimana? Sama saja seperti BMKG, dia menemukan titik api. Kata BMKG, saya menemukan titik api di daerah Riau. Saya menemukan titik api di daerah daerah ini, daerah itu. Sebetulnya sama. Ahli ruhani juga sahabat bisa melihat berita yang akan terjadi itu pada alam. Tadi semua ya. Alam menggambarkan apa yang sedang terjadi. Kalau yang nampak api, berarti yang akan timbul adalah pertengkaran. Yang akan timbul adalah demonstrasi yang anarkis. Maka Abah sudah sampaikan kan sebelumnya. Bahkan tentang tentang Seritek dan lain sebagainya. Abah sudah bicara di awal tahun ya. Termasuk juga kata Abah bahwa bulan tanggal 27 Juli 2025 adalah kita ini sekarang bukan lagi kita yang lama. Bahwa dunia kita ini sudah mulai dunia baru. Cuma kalian belum nggak paham tadi semua ya. Maka inilah yang Abah ingin mengajak kepada kita. Karena harus selalu husnudon. Karena marilah segala sesuatu apapun yang terjadi buat negara kita. Karena akan berdampak pada diri kita. Maka marilah kita pandang ini adalah tiada satupun yang terjadi la tataharraku zarratun illa biidznillah. Tapi sayangnya inilah yang sebagaimana Abah pernah sampaikan. Allah akan menarik manusia itu pada kesulitan. Kenapa? Karena supaya diingatkan manusia itu sadar tentang ada Tuhan. Karena manusia itu pada dasarnya pada saat dia terpuruk ke bawah dia butuh Tuhan. Pada saat dia sakit dia butuh Tuhan. Pada saat dia punya masalah, dia butuh Tuhan. Abah yakin sekarang Pak Saroni akan menjerit hatinya. Dia butuh Tuhan. Ternyata maaf dengan segala kekayaannya, kesombongannya, dia punya daya sekalipun. Ternyata yang kaya itu hanya Tuhan. Allah bisa menghilangkan kekayaan kamu dalam sesaat. Maka itulah jangan kalian mau kaya bukan dari Allah. Karena Allah bisa menghilangkan apapun. Ilmumu dalam sekejap. Kekayaanmu dalam sekejap. Hidupmu dalam sekejap. Mari kita ambil pelajaran apa yang terjadi. Dan ini jilidnya belum selesai. Abah katakan. Belum selesai. Tetapi kita adalah bagi orang yang sudah jiwanya luas. Tidak ada masalah. Karena engkau tidak akan terpengaruh dengan. Kan ini alam sedang tagoyur nih. Manusia sedang panas. Kemudian pekerjaan sedang berkurang. Karena memang Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran. Allah akan menguji kita karena perbuatan kita. Dalam surat Ar-Rum Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Doharol pasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyudikohum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Dikatakan oleh Allah. Telah nampak kerusakan. Doharol pasadu fil barri wal bahri. Kerusakan di darat dan di lautan. Bima kasabat aidin nas. Ya. Disebabkan karena perbuatan manusia. Jadi kalau begitu manusia kan tidak yang dikatakan la haula wala quwata itu. Ya. Nah, di sini bagaimana maksudnya? Allah mengatakan kerusakan yang terjadi akibat perbuatan manusia. Nah, itulah yang kata Abah. Manusia itu adalah kalau kamu sudah kembali pada la haula wala quwata aman. Tapi pada dasarnya manusia itu adalah diberikan oleh Tuhan dari wa nafsi wa masawaha
Allah mengilhamkan, memberikan kekuatan kepada si nafs, si jiwa. Maka itulah si jiwa itu merasa jadi Tuhan. Inilah manusia nggak sadar hidup di alam dunia ini merasa jadi Tuhan. Dia punya hidup. Maka kata apa? Manusia yang punya hidup dan tidak menyadari hidupnya dihidupkan, hidupnya akan menderita. Karena dia mengakui hidup itu milik dia. Maka dia Allah akan berikan, aku berikan akibat. Maka marilah kita sekarang ini benar-benar adalah khususnya buat Indonesia, bangkitkan, sadarkan jiwa kita. Bangunkan jiwa kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, barulah raganya. Jangan dibalik, Pak Prabowo, wahai pemerintah, jangan dibalik. Ya, buat apa kau berikan makan gratis, gizi gratis? Nggak ada gunanya. Kau kaya apapun, kau bangun badannya. Selama jiwanya bangsat. Jadi apapun kamu tetap bangsat. Ya. Kau berikan walaupun katanya tujuannya adalah untuk supaya mereka cerdas, pintar tanpa jiwa yang benar jadi barsiso. Jadi disinilah persoalannya, bukan masalah pintar. Inilah kenapa sekarang banyak orang pintar yang meminteri. Karena tadi ilmu diberikan kepada orang yang jiwanya hancur, yang jiwanya mati. Maka ilmu itu makin dahsyat menghancurkan manusia. Baik ilmu agama maupun ilmu umum. Karena sekarang ini Abah juga menyaksikan ilmu agama juga sudah dikuasai oleh orang-orang yang ilmu itu dikuasai tapi jiwanya kotor. Jiwanya kotor. Sehingga ilmu itu seharusnya ilmu nurun, cahaya, maka ilmu itu menjadi kegelapan. Maka inilah tidak sedikit maaf hari ini. Manusia terhijab, disebut hijab nuronia. Ada hijab zulmania, ada hijab nuronia. Hijab nuronia adalah hijab yang datang dari kekayaan, dari jabatan, dari ilmu. Tapi jiwanya kotor. Itu hijab sebetulnya. Orang yang memiliki ilmu hari ini, maaf, ya, dia tidak akan pernah merasakan sebagai hijab. Karena datangnya ilmu. Itulah yang disebut hijab nuronia. Hijab berupa cahaya. Orang yang kaya tidak akan pernah merasa terhijab. Karena kekayaan itu menyenangkan. Karena ilmu itu menyenangkan. Ya, karena harta itu menyenangkan. Jabatan itu menyenangkan. Padahal itu hijab. Hijab yang tidak dirasakan sebagai hijab, itulah hijab yang paling bahaya. Tapi hijab berupa kemiskinan, penyakit, masalah, itu mudah. Maka tadi, orang-orang yang arif lebih suka mereka itu diberikan hijab berupa penyakit, diberikan kesusahan, diberikan masalah, dan dengan masalah manusia mudah kembali pada Allah. Ingat, itu sahabat. Ya. Dengan masalah kita mudah, dengan penyakit mudah kembali pada Allah. Tapi orang yang punya kekayaan, orang yang punya ilmu, orang yang punya kedudukan, justru itulah hijab nuronia. Hijab berupa cahaya. Bahkan dianggap hijab sebagai kemuliaan. Inilah yang bahaya. Maka itulah para pendiri bangsa, bukan badannya. Makanya saya ingatkan Pak Prabowo berkali-kali. Ya, bukan makan gizi gratis. Buat apa badannya dibangun? Buat apa sekolah bangunannya dibagus-bagusin juga? Kalau jiwanya mati. Itulah yang penting. Jiwanya. Dan pendiri bangsa sudah mencanangkan adalah jiwa. Dan Allah dalam surat Ar-Rum ini menjelaskan tentang orang yang jiwanya mati. Akibatnya apa? Dhaharul fasadu bil barri wal bahri. Terjadilah kerusakan di daratan dan di lautan. Nah, kata apa? Oh, orang banyak tanya, kok kenapa Abah tahu sih mau ada tsunami, mau ada apa? Mudah bacanya. Begitu lihat perilaku manusia, akan datang air. Begitu lihat perilaku manusia, sekarang sholat, orang sholat, tapi tidak sholat. Karena mereka adalah bahkan tidak mengerti innama ya'muru masajid Allah. Ya.
Mereka berlomba-lomba membangun masjid, bagus-bagusan masjid, megah-megahan masjid. Bahkan di Lombok itu dijadikan provinsi 1000 masjid. Tapi itulah menjadi biang. Itulah menjadi biang. Itulah kenapa Abah diundang oleh para aulia Lombok untuk hadir di Lombok. Ya. Karena tadi Lombok itu bukan cabai. Lombok itu lurus. Kembalikan lurus dari semua ya. Jadi, inilah manusia berlomba membangun masjid, tapi sebenarnya jiwanya belum menjadi masjid dari semua ya. Karena innama ya'muru masajidallah, bukan innama yu'amiru masajidallah. Pahami ya sahabat. Kau semakin banyak masjid yang kau bangun dan dijadikan masjid itu hanya alat, adalah bahkan alat perpecahan hari ini. Ya, mari kita kembalikan fungsi masjid sebagaimana mestinya tadi semua ya. Kalau tidak, semakin banyak masjid yang kau bangun, semakin banyak bencana yang akan muncul. Kalau kau tidak gunakan masjid itu, ya. Karena yang harus dibangun masjid dalam jiwa. Itulah kenapa dalam Al-Quran innama ya'muru masajidallah. Innama ya'muru masajidallah. Ya'muru, masdarnya ada imarah. Sekarang diartikan innama yu'amiru masajidallah. Masdarnya adalah takmir. Akhirnya sekarangnya muncullah takmir-takmir masjid. Tapi itu tidak pernah bisa mendamaikan, memadamkan api amarah yang ada pada diri. Nah inilah yang harus kita rubah hari ini. Kalau tidak, maka manusia-manusia yang digunakan oleh Allah pada jalal qaharnya semakin banyak. Maka pada saat manusia digunakan sebagai jalal, karena tadi bagi Allah siapapun kamu mau jadi apa silakan. Kau ingin memainkan jalalku, kau ingin memainkan qaharku, silakan. Dan tsunami, banjir, longsor, bencana alam itu qahar Allah. Ingat itu. Paksaan Allah. Kenapa? Kita yang mengundangnya. Tadi semua. Ya. Inilah sifat qahar Allah yang luar biasa. Bisa menghancurkan atau menjadikan mahfud pada dirimu sebagai menghancurkan apapun yang datang menyerang pada kolbumu. Itu adalah qahar Allah juga. Jadi silakan kata Allah, kau menggunakan apa aku ini? Di sisi mana kau gunakan aku? Jalalnya. Nah inilah maka Syatoilah ingatkan adalah dalam hikmah ini adalah begitu jelas kepada kita adalah kalau manusia adalah dia tidak mau datang pada Allah dengan kelembutannya, maka Allah datang kepadanya dengan kekasarannya. Tadi semua adalah dengan ujiannya. Inilah yang dijelaskan dalam hikmah yang ke-60 tadi ya. Mana barusan yang ke-60 dijelaskan adalah 63, maka malam yukbil Allah bi mulatafatil ihsani kida ilaihi bisalasil imtihani. Barang siapa yang tidak menghadap Allah dengan halusnya kebaikannya, maka dia datang kepadamu adalah dengan rantai ujian. Itulah sahabat. Jadi kalau begitu, siapa yang buat masalah? Siapa yang mengundang masalah? Tadi semua. Karena pada dasarnya bagi Krishna, kau berpihak pada makhlukku, ciptaanku, senjataku, pasukanku, ataukah kau bersandar padaku? Nah itulah sebenarnya yang ingin tonjolkan. Dan disinilah ada hijab Nuroniyah dan Zulmaniyah. Bagi sahabat-sahabat miskin itu biasanya hanya hijab Zulmaniyah. Semiskin apapun kamu lebih selamat daripada mereka yang berilmu dan kaya, berkuasa, tapi jiwanya kotor. Kenapa? Mereka tidak akan pernah akan kembali pada Allah karena merasa bahwa mereka sedang mulia. Mulia dengan ilmunya, dia nggak sadar barsiso. Mulia dengan hartanya, dia nggak sadar jadi Salabah dan Korun. Mulia dengan jabatannya, dia nggak sadar jadi Fir'aun. Inilah yang terjadi. Kenapa Allah ada kisah tentang Barsiso, Salabah, Korun, dan juga Fir'aun. Itu sebetulnya tentang siapa jiwa tergantung kamu yang memilihnya di mana.
Maka di surat Ar-Rum tadi Allah menjelaskan tentang Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Bahwa kata Allah bahwa terjadilah kerusakan di darat dan di lautan disebabkan perbuatan manusia. Tadi semua. Berarti kitalah yang telah tadi kata Allah. Karena kita ini wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Silakan kata Allah. Kata Dalang, silakan. Kau mau memerankan Arjuna, kau memerankan Rahwana. Bagi aku akan memerankan kalian dua-duanya, semuanya juga. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Arjuna, Pandawa maupun Kurawa, aku yang memerankan, kata Dalang. Aku yang mainin tadi semua. Khairi aku, wasyarihi aku. Tapi kau mau pilih yang mana? Aku akan mainkan dirimu, apapun yang pilihanmu. Maka disitulah seolah-olah kita nih, qad aflaha man zakkaha. Sudah pasti beruntungnya orang yang memilih mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha. Sudah pasti ruginya yang membiarkan jiwanya adalah kotor. Karena Dalang akan memainkan kamu pada sisi Kurawa. Dan cirinya manusia Pandawa dan Kurawa tergantung. Kalau di dalam dadanya itu makhluk, maka kau akan main Kurawa. Maka selalu dalam hidupmu yang dicari adalah jabatan, kekuasaan, maupun ilmu. Tapi ilmunya adalah bukan untuk ilmu nafe. Bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang cahaya buat menerangi dirinya dan orang lain. Ini yang terjadi hari ini, sahabat. Maka apapun yang terjadi demo kayak apapun. Maka nanti kalau seandainya jiwa-jiwa manusia ini oleh negara tidak dirubah, maka akan muncullah sebetulnya. Abah sering pernah katakan, iblis itu wujud. Jin itu wujud. Tadi dalam wujud manusia. Iya, wujudnya saja manusia. Itu kan iblis pernah berkata pada Nabi Muhammad. Pada satu saat iblis itu datang pada Nabi Muhammad. Tadi, ya, kemudian dia berkata, Muhammad, nanti di akhir semuanya adalah wujudnya seperti kamu, tapi dalamnya aku, kata iblis itu. Sahabat, akulah mereka. Mereka adalah anak-anakku. Dari semua, ya. Dan lihatlah sekarang hari ini. Lihat surat Ibrahim ayat 22. Dikisahkan itu seolah-olah terjadi di hari setelah kiamat gitu. Di surat Ibrahim itu. Di mana manusia-manusia yang tadi. Kurawa-kurawa tadi. Mengejar-ngejar iblis. Kayak gitu. Iblis ngomong. Kenapa kamu marah pada aku? Tadi semua. Tuhan menjanjikan sorga padamu. Tuhan menjanjikan kedamaian padamu pada saat kembali pada Tuhan. Seolah Krishna menjanjikan kemenangan dalam perang kepadamu. Tapi kenapa kau lihat senjatanya Krishna? Tadi semua. Kenapa kau salahkan aku sekarang, kata iblis? Lihat surat Ibrahim ayat 22. Manusia itu ngejar-ngejar iblis. Kata iblis, ngapain lu ikut-ikut saya? Saya tidak pernah menjanjikan apa-apa pada dirimu. Tadi semua. Itu pada hakikatnya pada diri kita hari ini sebenarnya. Surat Ibrahim 22 itulah kepada kita hari ini. Kita mau seperti apa hidup ini? Karena Allah Dalang akan memerankan kamu, akan memainkan kita sesuai dengan jiwa yang kita pilih. Maka itulah kenapa kita harus tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa kita. Karena kalau tidak berarti kita akan ada fa'alhamaha fujuraha tadi semua. Qad aflaha man zakkaha, sudah pasti untungnya. Kenapa untung? Abah sudah jelaskan. Karena orang yang sudah tadi man dakhalahu kana amina, berarti dia sudah beruntung. Pada saat nur Allah tadi sudah tajali, sudah masuk ke dalam dadanya. Maka pohon sajaratin mubarakah dia akan tumbuh. Sajaratin mubarakah zaitunati la syarqiyati wal gharbiyah, yang zaitun yang enggak tumbuh di timur dan di barat, tumbuh di dadamu. Maka dadamu sekarang menjadi lebar. Tadi semua ya. Maka itulah ketidakbahagiaan manusia adalah disebabkan, kata Abah, bagaimana kamu akan bahagia dengan botol seperti ini?
Jadi intinya manusia yang jiwanya kerdil, jiwanya kotor, ciut seperti ini, maka masalah sekecil pun seperti neraka. Itulah persoalan. Dan dia tidak akan bisa bersyukur karena dia selalu melihat perkara yang besar. Dia menunggu perkara yang besar untuk bersyukur. Padahal Nabi sudah bersabda, "Malam yaskulil qalila, lam yaskulil katsira." Orang yang tidak bersyukur dengan nikmat kecil tidak akan bersyukur dengan nikmat yang besar. Karena rezeki, kebahagiaan, ketenangan bukan sesuatu yang kamu cari sebenarnya. Karena ketenangan, kebahagiaan, rezeki itu Allah. Pada saat kamu bersama Allah, bersama ketenangan, itulah Allah. Bersama itulah surga, itulah kedamaian, itulah rezeki. Karena Allah itu Ghaniyun, Allah itu Mugni, Allah itu Razak, Allah itu bahkan Aziz, Jabbar, Qahar. Allah juga Muhaimin. Allah itu Rauf, Allah itu Ghafar, Allah itu Tawwab, Allah itu Afu. Afuun Karim, Ghafurur Rahim, Raufur Rahim. Semua ya. Jadi intinya adalah silakan muka. Inilah. Maka Allah kenapa banyak menggunakan kata lao. Dan inilah tentang kenapa Allah pun berfirman la ikraha fidin. Agama itu ada paksaan. Silakan wahai hambaku, kau mau jadi Rahwana silakan aku mainkan. Hai hambaku, kau mau jadi Arjuna aku mainkan. Aku memainkanmu tergantung bagaimana keadaan jiwamu itu. Begitu maksudnya. Kalau kau adalah aku, maka kaulah. Akulah kebahagiaanmu. Itulah sahabat kisah Mahabharata itu, perang Bharatayuddha itu terjadi pada tubuh kita. Di mana ada Pandawa dan ada Hizbus Syaiton, ada Hizbullah pada diri kita. Maka inilah Abah Subhanallah, bah saya ingin banyak duit, bereskan jiwamu. Bah saya ingin beres hutang, beres hutang, bereskan jiwamu. Bah saya ini selalu pusing, melulu ada masalah, bereskan jiwamu. Bah saya ini sempit dalam segala urusan, bereskan jiwamu. Karena pada saat jiwamu sudah luas seluas ini, dibandingkan ini, maka kebahagiaanmu akan seluas ini. Percaya. Karena pada dasarnya, inilah sang kehadiran selalu ada. Dimanapun ruang kau siapkan. Sama seperti setrum PLN, kata Abah, kau 5 watt, aku berikan kamu hanya 5 watt. Tapi kalau kau 10 watt, aku berikan 10 watt. Tanpa usah kau minta. Karena aku sang kehadiran. Itu loh. Bismillah. Sama seperti gelas ini. Abah minum segini, maka udara masuk segini. Abah minum segini, maka udara masuk setengahnya. Abah habiskan air ini, udara otomatis penuh. Isi itu selalu ada karena dia sang kehadiran. Nah, inilah paradigma yang harus dirubah. Bukan cari-cari isi. Bukan cari-cari isi. Itulah tentang lebaran. Itulah kenapa kita pada saat kita sedang udah sekarang Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Nah, kenapa di Ramadan ada Id? Ada Yaudu, lebarkan supaya lebaran. Ada ya, itulah kemarin Id itu. Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Fitrahmu itu ini. Jiwamu itulah si fitrah itu. Karena sebenarnya dirimu adalah si jiwa. Si jiwa itulah si ruh. Yang sekarang sudah menjadi kerdil. Ruhnya mati. Tadi semua. Karena yang selalu dicari isi. Tapi nggak peduli. Padahal tanpa ada Allah, tidak ada segalanya. Nah, inilah. Maka kejadian demo kemarin, persoalan kemarin, pada dasarnya adalah pelajaran kepada kita. Ya. Pelajaran berharga. Kamu mau jadi apa? Gitu loh. Dan Dalang kan siap memerankan. Dan bagi Dalang memerankan Rahwana bahagia. Bagi Dalang memerankan, bagi Dalang gak ada masalah. Yang jadi masalah kita. Makanya tadi
Allah nggak butuh sholat kita. Kita yang butuh sholat kita. Allah nggak butuh saum kita. Kita yang butuh saum kita. Itu loh. Allah nggak butuh pada makhluk. Kita yang butuh pada Allah. Itulah kenapa para ulama, para aulia tidak mau doa. Doa itu bagi mereka yang sudah kesadarannya tinggi. Tetapi bagi orang yang masih di bawah, doa itu adalah wajib. Kenapa? Minimal kamu itu merasakan fakir. Jadi minta itu kepada orang yang sudah cukup sekalipun. Bukan meminta karena membutuhkan. Tapi untuk menunjukkan, aku fakir ya Allah di hadapanmu. Yang kaya hanya engkau. Yang berkuasa hanya engkau. Yang segalanya hanya engkau. Aku meminta itu karena aku fakir. Itu boleh berdoa kalau begitu. Merasakan kefakiran diri kita. Jadi 1000 pertanyaan kepada Abah tidak akan jawab. Karena persoalannya satu persoalan. Itu kata Allah. Wa man aradu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang melalaikan dzikir kepada diriku, maka aku berikan hidup yang sempit. Nah inilah yang dikatakan oleh Syatailah dalam hikmah yang ke-63 tadi. Adalah katanya adalah malam yukbil 'alallah bi mulatafatil isani kida ilahi bisalasil imtihan. Barang siapa yang tidak menghadap kepada Allah dengan halusnya kebaikannya. Tadi. Malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Siapa yang tidak bersyukur sebenarnya dia sedang melepaskan nikmat itu. Paman sakaroha, barang siapa dia bersyukur, syukur itu apa? Terbuka. Makanya lain syakartum la azidannakum. Yang syukur akan ditambah. Artinya apa? Pada saat terbuka, maka segalanya kelihatan oleh kamu. Walain kafartum, pada saat tertutup, terkoper. Kafir itu terkoper. Seperti Abah memasukkan ke dalam ini. Yang ini masukin ke dalam ini. Ini kafir. Botol kafir, terkoper. Inilah orang ini kalau kafir itu Hindu, Buddha ini kemana-mana larinya. Tadi semua. Tertutup. Tidak mampu menyaksikan Allah seperti Kurawa. Kurawa. Karena dia lihat perang melawan Pandawa. Dia pikir. Nah gitu. Yang hebat itu senjata. Dia pikir yang hebat itu pasukan Krishna. Itulah bodohnya Pak Kurawa. Dan bodohnya kebanyakan manusia hari ini. Yang sudah lihat makhluk, surga, neraka, pahala, hari semua, dunia, harta. Inilah akhirnya. Padahal Allah berikan ujian pada kalian. Susah apa senang? Kamu pilih senang. Ada lagi menolak susah. Padahal Allah sedang ngujimu. Susah, senang, atau aku. Gitu. Nah gitu, kata Allah. Apakah untung apa rugi? Orang bingung di hadapan. Untung, aku suka untung. Aku benci rugi. Padahal dia sedang ngujimu. Kau ternyata memilih untung daripada aku. Kau takut rugi daripada aku. Apakah engkau hidup atau mati? Kau pilih hidup. Padahal seharusnya kau pilih Allah. Kalau kau pilih Allah, tidak akan ada mati. Tidak disini. Al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Itulah kenapa alam ini wajib tagoyur, rubah antara ada dan tidak ada. Kau suka ada, nah suka tidak ada. Kau suka banyak, nah suka sedikit. Itulah si jiwa yang tidak paham, dia akan selalu melihat ini kayak Kurawa. Yang dilihatnya itu makhluk terus tadi semua. Tapi kalau orang yang sudah melihat Pandawa, karena dia ngerti kalau makhluk ini tagoyur selalu berubah ke kiri dan ke kanan antara wujud Adam, wujud Adam, wujud Adam, dia pegang Allah, lu mampah tena lengkah karena Allah sekali ada tetap ada. Tuh. Sekali hidup tetap hidup. Sekali wujud tetap wujud. Maka dia pilih Allah. Bukan surga, bukan neraka. Pahami sahabat. Surga neraka dualisme ini sebetulnya hanya sengaja oleh dia ujian. Kayak Allah sedang nyanyi. Madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku.
Kamu pilih yang mana? Tuh. Padahal bukan madu, bukan racun. Aku pilih engkau ya Allah. Dan kalau kau pilih Allah, kau dapat madu. Dan madunya banyak. Dan madunya abadi. Madunya tidak akan habis. Karena sekarang rubah yang kau pandang tadi adalah sebagai makhluk, kawan, syai'in, sekarang menjadi ainullah. Sekarang adalah menjadi Nur Muhammad, wujudullah, dan dia bako. Itulah maksudnya. Surga itu makhluk, tapi dia kekal kalau sudah Allah dulu. Makanya Allah dulu, barulah kekal surga itu karena Allah. Nah inilah yang harus dipahami. Maka lebih beruntung kalian yang hari ini adalah hijab zulmania. Miskin, hijab zulmania. Rugi, hijab zulmania. Ditipu, hijab zulmania. Yang begitu-begitu mudah bagi kamu untuk datang. Tadi terang-terang, kolentrang, cilondok, paeh, nunutan, tikusrukana, durukan. Itu kisah di Sunda. Itu seorang aulia yang menulis itu. Terang-terang, kolentrang kayak orang berperang setiap hari itu. Kayak perang Mahabharata. Akhirnya karena dia lupa pada Allah, tikusruk pada durukan. Masuklah dia ke dalam api karena dia ngantuk. Mati, jiwanya mati. Masuklah dia ke dalam api. Tikusruk karena durukan. Tapi biasanya kata dia, tikusruk karena durukan. Saat gobang kabuyutan. Gobangnya apa? La ilaha illallah. Jadi pada dasarnya segala apa yang membuatmu musibah, percayalah. Itulah sebetulnya adalah pintu untuk kembali pada Allah. Karena dengan cara itulah, maka Abah sering ceritakan ada teman Abah yang dulu gondrong, preman, pada sakit-sakit gigi dia bilang, Allahu Akbar Abah, Allah hai. Kata Abah mudah-mudahan sakit giginya makin panjang. Ternyata kamu itu Wan, Allah tuh suka dengan sakit gigi kepadamu. Kenapa? Kamu baru ingat Allah ketika kamu sakit gigi. Maka sahabat, jangan bangga dengan kaya. Jangan bangga dengan banyak ilmu. Jangan bangga dengan jabatan. Karena itu hijab nuronia. Hijab yang justru tidak membuat orang akan balik pada Allah. Dia merasa. Itulah. Kata Qarun. Wa ma'utituhu ala ilmin ini. Ini hasil ilmuku. Ini hasil karyaku. Ini perbuatanku. Nah itulah yang terjadi hari ini. Cukuplah Mas Eko. Cukuplah Mas itu menjadi pelajaran pada kita semua. Tidak ada yang bisa kau banggakan dalam hidup ini. Bukan uangmu, bukan jabatanmu, bukan apapun. Kembalilah pada Allah. Tapi Abah percaya Mas Sahroni sekarang pasti akan kembali pada Allah. Mas Eko akan segera. Kalau kemarin barangkali Allah itu hanya main-main. Sekarang insya Allah dia akan lebih datang pada Allah. Mas Uya Kuya juga sama. Dia akan kembali pada Allah. Tapi itulah memang. Syaikhullah sudah mengatakan. Barang siapa yang menghadap kepada Allah dengan tidak menghadap Allah dengan halusnya kasih sayang Allah, maka Allah akan menariknya pada rantai ujian. Itulah yang Allah katakan, doharul fasadu bil bari wal bahri. Tadi semua ya. Bima kasabat aidin nasi, akibat perbuatan kita sendiri, ya. Maka itulah sahabat. Dan khusus buat pemerintah Indonesia, karena tangan kita ini adalah bertuliskan seperti lafaz Allah, ya. Ini adalah jempol adalah ulama. Ini adalah telunjuk adalah umaro. Ya. Ini adalah agnia. Ini adalah pukoro, ini adalah masakin. Jadi 5 ini unsur ini Pak Prabowo. Kalau seandainya unsur ini bersatu, maka inilah kenapa jempol besar dari perlambang ulama. Ulama itu yang begini, ulama. Tapi sekarang ini adalah banyak ulama, ularma, tadi semua ya. Mereka hanya berilmu, tapi tidak takut pada Allah. Itulah Abah sudah ajarkan kemarin tentang khosyah dan khauf, tadi semua. Ya, bagaimana? Yang disebut ulama innama yakhsyallaha min ibadil ulama, yang takut kepada Allah, bukan takut pada jabatan, bukan takut pada kedudukan, bukan takut pada manusia. Bukan takut dijauhi oleh manusia. Tidak. Yang dia takuti hanya Allah.
Dan sekarang ini Abah sedih dengan PBNU, ya. Karena mereka justru sekarang ini sudah jauh daripada ulama-ulama yang takut pada Allah. Roisnya, ketua PBI, maaf, ya. Nah, inilah kenapa menyedihkan buat bangsa Indonesia. Ya ini, lihatlah keulamaannya mereka itu. Apa yang terjadi dengan rakyatnya. Kata tadi, Imam Ghazali sudah mengatakan, rusaknya rakyat karena rusaknya umaroh. Rusaknya umaroh karena rusaknya ulama. Jadi kerusakan rakyat semua ini, ulama lah. Kalian yang mengaku majelis ulama hanya bermain-main sertifikat halal, jual sini, jual sana. Justru persulit dari semua. Ya, seharusnya adalah inilah kadang-kadang. Aduh, akhirnya manusia ini disuruh duduk di majelis ulama. Harusnya adalah bagaimana seharusnya sertifikat halal itu digunakan. Tapi inikah dijadikan pintu ladang untuk mempersulit orang. Semua. Tapi tujuannya bukan ingin membuat segala sesuatu halal. Dan ingatlah, dalam ilmu fikih itu, dalam kita usul fikih adalah halal itu. Ini orang-orang sekarang ini terlalu mencari-cari masalah. Ya. Padahal tadi kalau vaksin itu walaupun dari babi sekalipun, kalau dia bukan babi dan niatnya nggak makan babi, kalau ilmu fikih, ngapain kamu cari-cari? Nah inilah kalau bangsa-bangsa yang kayak begini nih, yang pemahaman agamanya udah kayak Bani Israel tadi semua, udah dikasih mudah, cari yang sulit, akhirnya mempersulit diri, ya. Karena sebetulnya bukan mempersulit diri, tetapi karena tadi kesulitan itu dijadikan ladang buat dia adalah untuk menerima benefit. Ini yang terjadi hari ini. Makanya hancuran lah MUI-nya dah, harusnya dibubarkan saja itu. Karena itu juga yang mendirikan Pak Harto kok tadi semua. Ya. Jadi maaf ya, PBNU juga ini harusnya adalah diresapel nih orang-orangnya tadi semua. Ya. Karena yang diurus tambang bukan umat tadi semua ya. Makanya manusia jiwa-jiwanya sekarang hancur. Kalian bertanggung jawab. Tadi kata Imam Ghazali, rusaknya rakyat karena rusaknya umaroh. Rusaknya umaroh karena rusaknya ulama. Itulah kenapa begini. Ini jempol harusnya ulama. Maka ulama dan ini ada telunjuk adalah agnia. Umaroh. Makanya ulama dan umaroh itu harusnya begini. Harusnya begini. Ya, ulama dan umaroh. Maka kalian lihatlah ke Candi Buddha, ke Borobudur, kata Abah. Tadi, di bawah itu ada Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Maka patung Buddha itu di bawah tangannya pertama begini. Telungkup, terus terbuka. Terus begini. Kholwat. Terus begini. Penjagaan. Terus begini. Pengajaran. Ini sebetulnya di Buddha sekalipun harusnya ulama dan umaroh itu satu. Circle seperti ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan agnia yang di tengah ini supaya mengeluarkan zakat. Untuk apa? Buat si fukara wal masakin selamat. Karena ulamanya yang benar akan membawa kepada memberikan contoh yang teladan kepada umaro, maka agnia selamat fukara wal hari ini. Agnianya celaka tadi, kayak siapa? Agnianya celaka akibatnya. Fukara wal masakinnya tadi yang harusnya diberi, dia maksa ngambil sendiri. Itulah dulu pernah zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq perang Tabuk kalau tidak salah. Diperangi orang-orang, zakat itu dipaksa. Sahabat. Ya, sekarang pajak yang dipaksa. Sampai tanah, lahan yang tidak digunakan, itu diambil negara, itu kacau. Rekening yang 3 bulan tidak berputar, diambil negara. Tadi semua. Ini udah nggak beres. Akibat apa? Lemah ulamanya. Lemah MUI-nya. Lemah PBNU-nya. Karena semuanya adalah ulamanya harusnya begini,
ini digini, nih ulamanya. Umaro digini nih, ulamanya. Akibatnya Agnianya nggak mau keluar zakat. Begitu Agnia nggak keluar zakat, Fuqara wal masakin susah. Akhirnya mereka seperti ada daun-daun kering. Begitu mereka lapar, begitu ada yang menggerakkan sedikit, terbakarlah. Akhirnya yang salah ulama tadi semua. Maka disinilah di dalam Candi Borobudur sekalipun Buddha sudah mengajarkan Sang Siddhartha Gautama tentang Kama Dhatu, Rupa Dhatu, Arupa Dhatu. Sama aja, Islam, iman, ihsan. Sebetulnya. Nah inilah kembali tentang jiwa, sahabat. Bahkan dalam Al-Quran kisah perang Badar dan perang Uhud itu kata Abah seumpama ada perang Mahabharata dan antara Pandawa dan Kurawa. Pada saat perang Badar, Nabi dan sahabatnya adalah sebagai Pandawa. Dia berkata semuanya. Jumlah 313. Punya 3 ekor kuda, 1 ekor unta. Abu Jahal punya 500 dengan 1.500 pasukan. Punya 500 ekor unta. Dengan 800 kuda. Tapi kita perang menang. Kenapa? Karena Nabi berperan sebagai Pandawa. Nabi sedang memerankan, mencontohkan kepada kita. Sebenarnya. Apapun kisah Al-Quran itu ada tarbiyah kepada kita. Nabi kalah, Nabi menang. Menang perang Badar. Kalah perang Hunain. Kalah perang Uhud. Sebetulnya adalah pelajaran. Inti perang itu sebetulnya perang pada diri. Sebetulnya. Tadi semuanya. Pada saat kau bersandar pada Allah, maka kau menang. Itu pada dasarnya. Pada saat kau bersandar pada Krishna, Pandawa menang. Di pada saat Kurawa bersandar kepada apa yang dimiliki Krishna, walaupun jumlah kau banyak, hancur. Inilah. Maka perang Badar itu betul-betul seperti kisah Mahabharata, sahabat. Dan Nabi sebagai kelompok Pandawa. Di situ ada Nabi, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hamzah. Seolah-olah adalah Pandawa 5. Nah, gitu kan bahasanya, gitu kan dari semua. Maka mereka hancur. Tapi perang Uhud sebaliknya. Pada saat Nabi perang di Madinah, markas Nabi di Madinah, jumlah pasukan Nabi lebih banyak. Khalid bin Walid bersama Nabi. Hamzah sudah bersama Nabi. Abu Sofyan sudah bersama Nabi. Kalah. Kenapa? Kenapa kalah? Karena bersandar pada ghanimah. Bukan bersandar pada Allah. Dan Nabi, disitulah atiullah wa atiur Rasul. Dan Nabi sudah merintahkan, kalian tidak boleh turun gunung sebelum aku perintahkan. Inilah manusia hari ini. Pada saat dia malah sebaliknya yang dilihat adalah apa yang dimiliki Krishna, maka kalahlah di perang Uhud itu, sahabat. Bahkan hampir baginda Nabi terbunuh, bahasanya begitu. Kisah sanepan Allahnya, syariatnya begitu. Tapi hakikatnya ada pada diri kita sebenarnya. Maka hari ini sahabatku, bagi kalian yang ingin berubah jiwanya, maka marilah kita sucikan jiwa kita. Karena pada dasarnya kalau seandainya kita tidak sucikan jiwa kita, maka kita akan selalu dibawa pada kesulitan. Ya. Maka itulah, maka banyak hikmah yang timbul ya di dalam hikmah. Akhirnya kalaupun kamu bergembira dalam ketaatan, kamu akan bergembira dengan ketaatan itu perbuatanmu. Kalaupun bergembira dengan kekayaan, kamu menganggap kekayaan itu hasil perbuatanmu. Maka itulah satu ilah ingatkan, la tuprihka ta'atu li annaha barazat minka wafrah biha li annaha barazat minallahi ilaika. Janganlah engkau bergembira dengan ketaatan sebagai perbuatan dari dirimu. Tapi bergembiralah dengan segala ketaatan yang datang sebagai karunia Allah. Itu ingat. Ya. Seolah-olah begitu. Janganlah engkau bahagia dengan kekayaan yang datang dari perbuatanmu. Wahai Mas Eko, wahai Mas Kuya-Kuya.
Tapi bergembiralah harta itu datang dari sisi Allah. Janganlah kau merasakan kau bisa berdakwah, para kiai, para ulama, itu ilmu itu sebagai milikmu. Tapi berbahagialah bahwa itu datang sebagai karunia Allah pada dirimu. Begitu. Makanya la tuprih ka ta'atu li annaha barazat minka wafrah biha li annaha barazat minallahi ilaika. Bergembiralah itu sebagai karunia dari Allah. Maka itulah orang-orang yang sudah menjadi Pandawa, dia akan bergembira dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Bukan apa pada sisi dia. Saya bisa sholat, saya bisa tahajud, saya bisa dua, saya bisa sedekah. Bukan di sisi dirinya lagi. Inilah ya. Makanya kenapa dari awal bahwa kita harus menghidupkan bagaimana syu'aul basyirah kita adalah yushiduka kurbahu minka wa ainul basyirati tushiduka adamaka liwujudi wa haqqul basyirati yushiduka wujudahu la adamaka adalah wala wujudaka. Sinar basyirah membuatmu menyaksikan kedekatannya denganmu, dan adapun mata basyirah membuatmu menyaksikan keberadaanmu. Mata basyirah membuatmu menyaksikan ketiadaanmu. Karena keberadaannya Allah. Allah lah yang wujud. Nah, inilah dari awal kata Abah juga. Kalau ingin kita digerakkan oleh Allah, maka panakkan dirimu. Man arofa nafsahu, faqad arofa rabbahu. Man arofa rabbahu, fasadah jasadahu. Hancurkan dirimu. Man arofa nafsahu bil fana, faqad arofa rabbahu bil baqo. Pengakuan adanya diri itulah yang menjadikan kita bermasalah dalam hidup. Itulah yang maksud Allah adalah dalam surat ya, yang dijelaskan tentang di sini adalah kanallahu wala syai'a ma'ah wa huwal ana alam ma'alaikan. Ya, menyadari sebenarnya dari dahulu Allah itu hanya ada sendiri dan sekarang pun ada sendiri. Maka sahabatku, bagaimanapun nanti demo ini akan terjadi, kemudian nanti masih berlanjut, jangan tertipu dengan apapun yang terjadi. Ya. Dan jangan takut dengan apapun. Tadi semua.